Bu, saya ingin mengupdate apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden dalam Sarasehan Ekonomi 2025. Di situ Presiden tegas menerima masukan dari Presiden KSPI untuk membentuk Satgas PHK. Sejauh ini sudah sampai mana, Bu? Sebagaimana arahan Pak Presiden Pak Prabowo Subianto, kami langsung menindaklanjuti sesuai arahan Bapak Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli. Kemarin kami sudah melaksanakan rapat-rapat intensif, bahkan dengan eselon 1, beberapa eselon 1 di kantor Kemenko Perekonomian. Jadi konsepnya sudah kami siapkan, ya tentu berkembang, berproses, sedang dicek oleh Pak Menteri. Oke, bahwa ada sejumlah pihak yang kemudian dilibatkan. Presiden menyebutkan baik itu dari pemerintah, kemudian juga kalangan buruh, akademisi, bahkan hingga pihak dari BPJS. Nanti tugas pokok dan fungsi dari Satgas PHK ini akan seperti apa konsepnya? Iya, betul. Jadi Satgas PHK ini, Mas Dipo, nanti tidak hanya pemerintah yang terlibat, tapi stakeholders utama terlibat. Akademisi, ya, serikat pekerja, pengusaha akan kita libatkan. Jadi konsepnya kita maksimalkan peran dari masing-masing pihak untuk dapat benar-benar memitigasi PHK, kemudian menangani dan juga sampai pasca PHK itu sendiri. Kalau kita melihat angka ataupun jumlah PHK, Bu Indah, dari tahun ke tahun ini memang menjadi tantangan tersendiri karena jumlahnya terus meningkat. Dari tahun 2022, 2023, bahkan 2024 menyentuh lebih dari 77.000 pekerja kita yang di PHK. Apakah kemudian setidaknya Satgas PHK ini akan menahan jumlah karyawan kita yang di PHK ini akan ditahan dan mungkin insya Allah akan lebih sedikit daripada tahun lalu di tahun 2025 ini? Mudah-mudahan begitu, karena yang kami sedang siapkan, Satgas ini tidak hanya menangani ketika PHK sedang terjadi, tapi dari sebelum terjadi PHK, kita juga cantumkan dalam uraian tugas Satgas PHK ini. Artinya kita terlibat dalam memitigasi mana perusahaan-perusahaan atau bisnis yang sepertinya katakanlah sedang kondisi tidak baik, nyaris PHK dan sebagainya, maka kita gandeng stakeholder, serikat pekerja, pengusaha untuk memastikan kalau bisa tidak PHK. Kalau kita tarik ke belakang, Bu, banyak pekerja kita yang kemudian sudah di PHK tetapi belum mendapatkan haknya. Ini juga yang akan dikawal? Iya, betul. Makanya ide ini sangat bagus ya. Jadi dengan adanya Satgas yang terdiri dari tim gabungan, maka bisa kita kawal nih hak-hak dan kewajiban para pihak yang biasanya selama ini katakan misalnya lupa, bahasa halus saya lupa ya, atau ingkar, bisa kita ingatkan dari awal untuk memenuhi sesuai dengan peraturan dan juga sesuai kesanggupan perusahaan. Kenapa hal ini juga saya tanyakan, Bu Indah? Karena beberapa waktu yang lalu saya juga sudah mewawancarai, Bu, salah satu pekerja kita yang kemudian dikenakan PHK di tahun 2020, tetapi sampai dengan saat ini haknya itu belum diberikan. Kalau berkaca pada undang-undang yang berlaku, apakah Kementerian Ketenagakerjaan ini bisa memberikan sanksi, Bu, bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya? Bisa diberikan sanksi. Jadi PHK itu kalau sesuai aturan kan memang harus diumumkan terlebih dahulu nih, kemudian kepada para pekerja, lalu terjadi kesepakatan, ya kesepakatan dalam arti misalnya jika memang situasi tidak memungkinkan lagi bisnis berlanjut, maka kedua belah pihak harus sepakat PHK, kemudian menjadi suatu keputusan, artinya kemudian apa saja hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Saya ingin izin untuk menanyakan soal ex pekerja Sritex, Bu. Karena kita tahu juga bahwa PHK yang kemudian terjadi di raja perusahaan tekstil Asia Tenggara ini begitu menyita perhatian, bahkan Presiden Prabowo sendiri juga sudah turun tangan. Dan informasi yang kami dapatkan juga para pekerja ini belum mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, Bu. Karena pada saat itu ada wacana bahwa 2 minggu setelah PHK akan bekerja, tapi sampai dengan saat ini belum ada. Dan juga ada tanda tangan kontrak yang sebenarnya sudah dilakukan, informasi yang kami dapatkan. Sejauh ini update-nya sudah sampai mana? Saya koreksi, sebenarnya tidak pernah dijanjikan 2 minggu setelah PHK. Yang ada wacana terakhir adalah setelah Lebaran, setelah libur ya, maka akan bekerja kembali sebagian ya, belum seluruh. Betul bahwa pertengahan Ramadan ya, kalau saya lupa tanggalnya, sudah tanda tangan kontrak baru dengan calon penyewa. Jadi saat ini pihak penyewa dan kurator sedang menyelesaikan administrasinya. Nanti kalau itu sudah selesai, maka mereka akan bekerjakan kembali. Artinya proses administrasi sudah berjalan? Sedang berjalan. Saya sendiri kemarin baru memonitor, prosesnya sedang berjalan. Termasuk juga untuk kemudian pembayaran pesangon
Kalau THR pesangon itu kan kurator mengatakan nanti setelah selesai penyelesaian penjualan aset, dan itu wewenang kurator. Kami pemerintah atau Kemnaker dalam hal ini tidak bisa ikut campur karena itu sudah wewenang kurator. Apakah ke depan juga akan diproyeksikan Satgas PHK ini menciptakan lapangan kerja? Ya, insya Allah ya, karena ini juga yang masih menjadi diskusi. Konsepnya memang tidak hanya ketika PHK terjadi. Nanti kita tunggu apakah ini semua diizinkan oleh Bapak Presiden, tapi cakupannya dari mulai sebelum proses penanganan PHK dan juga pasca PHK.